Ini adalah cerita tentang sebuah band rock arus pinggir, tapi bukan pinggiran yang sudah berkali-kali membawa merah putih ke panggung internasional. Namanya Burger Kill. Sebesar apa kekuatan band ini di jagat musik tanah air? Simak fakta data berikut. Jumat sore itu, 3 September lalu, dunia musik tanah air dikejutkan sebuah lelayu. Aristanto alias Eben, gitaris pendiri kelompok musik metal terbesar tanah air Burger Kill, meninggal dunia. Tidak ada yang menyangka, apalagi 3 hari sebelumnya Eben masih mentas pada konser daring perayaan 48 tahun band rock legendaris God Bless. Sebelum berpulang, Eben tengah dalam proses syuting bersama Burger Kill untuk sebuah konser virtual di Bandung. Ia kolaps di atas panggung, pingsan sebelum dilarikan ke rumah sakit. Eben dinyatakan telah tiada ketika tiba di rumah sakit Bungsu pukul 4 sore kurang 1 menit karena serangan jantung. Orang boleh berbeda pendapat soal tolak ukur besar atau tidaknya sebuah band. Tetapi di era digital ini absah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengatakan Burger Kill adalah band metal terbesar di Indonesia dengan mengacu data-data berikut. Burger Kill memiliki 453.000 pengikut di Instagram dan 742.000 di Twitter. Bandingkan dengan 2 band metal lokal lainnya yang juga rajin warawiri di festival-festival musik tanah air, seperti Death Squad dan Seringai. Seringai memiliki 186.000 pengikut Twitter dan 298.000 pengikut Instagram. Sedangkan Death Squad, band cadas yang dipimpin oleh gitaris Stevie Item itu, mempunyai 130.000 penguntit di Twitter dan 293.000 di Instagram. Hingga awal September, mereka yang menikmati Burger Kill melalui Spotify mencapai 94 ribuan pendengar dalam sebulan. Sementara Seringai dan Death Squad 67 ribuan dan 56 ribuan pendengar. Jam terbang Burger Kill tak boleh diremehkan, mereka mendunia. Kiprah internasionalnya dimulai tahun 2009 ketika menjadi satu-satunya band tanah air yang mentas di Soundwave Festival Australia. Setahun berselang, masih di benua kanguru, Burger Kill menjajal panggung Big Day Out. Kebagian tampil di kota Perth, Burger Kill main bareng artis-artis kelas dunia, mulai dari Mastodon hingga Muse, dari Rise Against hingga The Mars Volta. Reputasi Burger Kill makin diperhitungkan di kancah internasional tatkala memenangkan sebuah kategori bergengsi dalam Golden Gods Awards 2013. Ajang ini diselenggarakan oleh majalah musik ternama di Inggris, Metal Hammer. Setelah itu, Burger Kill masuk dalam jajaran penampil di Bloodstock Open Air Festival 2015 di Inggris. Pada tahun yang sama, Burger Kill berhasil mewujudkan mimpi kebanyakan musisi metal saat tampil di festival musik metal terbesar di dunia, yakni Wacken Open Air di Jerman. 4 tahun kemudian, tahun 2019, Metal Hammer memasukkan nama Burger Kill ke dalam daftar 50 band metal terbaik sepanjang masa. Tidak main-main, Eben CS nangkring di urutan 14 mengungguli raksasa-raksasa metal dunia seperti Motorhead, Dream Theater, atau Lamb of God. Semua hal besar tadi berawal dari mimpi seorang Eben, remaja belasan tahun yang pindah dari ibu kota ke ujung berung di timur kota Bandung. Di kota kecamatan ini pada 11 Mei 1995, Eben bersama teman-temannya di SMA 1 mendirikan band bernama Burger Kill. Pada masa itu, kancah musik bawah tanah ujung berung didominasi aliran musik ekstrim seperti death metal, black metal, atau greencore. Eben yang ingin menjadi pembeda mengawali perjalanan Burger Kill dengan memainkan materi dari band-band hardcore punk seperti Sick of It All, Black Flag, atau Gorilla Biscuit. Setelah sempat gonta-ganti personil, formasi Burger Kill pun ajak. Selain Eben, sebagai gitaris ada Ivan Skambek pada vokal, Kimung pada bass, dan Toto pada drum. Dengan susunan pemain ini, Burger Kill mulai menulis lagu-lagu sendiri. Setahun setelah diproklamasikan, rekaman demo mereka yang berisi 3 lagu nyelonong ke berbagai daerah di Indonesia. Pada 1997, Burger Kill nongol di album kompilasi Masa Indah Banget Sekali Pisan. Di album ini, Burger Kill menyumbangkan Revolt, sebuah nomor yang akrab di telinga penggemar lantaran sudah diperkenalkan sebelumnya lewat demo tape maupun penampilan dari panggung ke panggung.
Pada tahun 2000, Burger Kill merilis album studio perdana bertajuk Dua Sisi yang dirilis label rekaman independen di Bandung, Riotic Records. Burger Kill berangkat sebagai band hardcore, namun dalam perjalanannya mereka tak pernah berhenti bereksperimen dan mencari kemungkinan-kemungkinan baru. Walhasil, semakin kesini, sound Burger Kill kian berat dan kompleks. Apa saja 5 lagu Burger Kill terpopuler? Ternyata lagu 3 Titik Hitam menjadi yang paling banyak didengarkan melalui YouTube. Lagu dari album kedua, di mana Burger Kill menggandeng Fadly vokalis Padi ini, telah didengar sebanyak 4,2 juta kali hingga 10 September lalu. Lagu kedua dan ketiga Burger Kill terpopuler di YouTube adalah materi dari album studio teranyar Adamantine, Integral dan Superficial. Masing-masing telah didengarkan sebanyak 1,7 juta dan 953.000 kali. Lagu terpopuler keempat adalah lagu versi cover dari Atur Aku milik band Puppet. Hingga 10 September lalu, lagu ini telah didengarkan sebanyak 837.000 kali di YouTube. Yang terakhir, Air Mata Api, karya Iwan Fals ini diaransemen ulang oleh Burger Kill sehingga terdengar lebih gagah. Lagu dari album Adamantine ini telah mendapatkan 805.000 pendengar. Eben, sang pionir dan personel asli terakhir Burger Kill telah berpulang di usia 44 tahun. Lantas bagaimana masa depan band ini? Belum ada yang punya jawaban pasti. Bahkan sebenarnya beberapa waktu sebelum Eben pergi, Vicky baru saja cabut dari posisinya sebagai vokalis. Spekulasi tentang siapa pengganti Vicky pun bermunculan ketika pada waktu yang nyaris bersamaan band Dead Squad mendepak vokalisnya Daniel Mardani. Sejarah dan kiprahnya selama 26 tahun menjadi garansi kepada para begundal, sebutan bagi penggemar mereka bahwa seharusnya masih ada hari esok untuk Burger Kill.